Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widarta Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang venturimeter. Jadi venturimeter ini merupakan suatu alat yang digunakan atau suatu alat yang dipasang pada suatu pipa aliran untuk mengetahui kelajuan aliran dari suatu zat cair. Nah, di sini dari kenapa ada venturimeter? Karena venturimeter di sini merupakan suatu alat yang terbuat dari bahan pipa penturi. Apakah itu pipa penturi? Jadi pipa penturi merupakan pipa yang memiliki diameter diameter di antaranya lebih kecil. Maksudnya gini. Jadi diameter pertamanya lebih besar, kemudian mengecil dan membesar sekali. Nah, jadi dan membesar kembali inilah yang disebut sebagai pipa penturi. Jadi pipa penturi merupakan pipa yang memiliki diameter bagian tengahnya lebih kecil dibandingkan dengan diameter di luarnya. Jadi inilah yang disebut sebagai pipa penturimeter. Jadi kegunaan pipa penturimeter dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk mengukur berapakah kecepatan aliran fluida yang melalui ke dalam pipa ini. Nah, yang mana pipa penturimeter ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada pipa penturimeter dengan manometer dan tanpa manometer. Namun pada gambar di sini merupakan pipa penturi tanpa manometer. Jadi kalau tanpa manometer maka tidak ada pipa tabung U. Di sini aliran fluida, di sini merupakan aliran fluida masuk ke dalam pipa besar. Kemudian dari mana kita bisa mengetahui kalau pipa besar ini mengalir kemudian ke kecil dan seterusnya. Dari mana kita bisa mengetahui kecepatan aliran fluida di sini? Jadi kecepatan aliran fluida itu bisa kita lihat dari perbedaan ketinggian antara cairan atau antara cairan di ke dalam tabung ini. Lihat ini hanya yang mana perhitungannya bisa kita hitung dengan persamaan berikut. Nah, ini jadi dijelaskan di sini ada A1 lebih besar daripada A2, jadi luas penampang pertama lebih besar daripada luas penampang kedua. Ketika luas penampangnya besar, maka kecepatannya di luas penampang ini akan lebih kecil. Jadi sesuai dengan prinsip dari persamaan kontinuitas yang bisa ditonton di video sebelumnya. Nah, terus di sini juga terdapat selisih tekanan. Jadi sini juga ada selisih berapa tekanan antara tekanan 1 dengan 2. Ini persamaannya. Nah, jadi berdasarkan di sini maka akan didapatkan kecepatan di aliran kalau ini V2, berarti V2 artinya kecepatan di pipa yang lebih kecil. Yang lebih kecil itu adalah akar 2GH per 1 min A kuadrat per A1 kuadrat, A2 per A1 dikuadratkan. Kalau diminta berapa kecepatan aliran di pipa yang lebih kecil. Kalau diminta pipa yang lebih besar berarti namanya V1 yang ini dia. Jadi rumusnya hampir sama, cuma posisinya dibalik. Kalau di bawah 1 dikurang dengan ini, kalau di V1 berarti A1 per A2 dikuadratkan dikurang dengan 1. Jadi kebaliknya di sini saja. Nah, sinilah kecepatan. Jadi di sini kita bisa menentukan bagaimana kecepatan aliran fluida di luas penampang lebih besar ataupun luas penampang lebih kecil. Nah, terus bagaimana caranya kalau dia ada manometer? Mari kita cek ke dalam ulasan berikut ini. Kita akan lanjutkan lagi sekarang venturimeter dengan manometer. Jadi sini venturimeter dengan manometer. Jadi apa perbedaan dengan tadi? Ingat, kalau dengan manometer berarti ada bagian pipa U yang di bagian sini yang disebut sebagai manometer. Artinya ada zat cair lain yang ditambahkan di dalam pipa U di sini. Yang biasanya itu digunakan berupa raksa, tapi tergantung dari soal. Zat yang digunakan di dalam dalam manometer ini. Jadi kalau pada kasus ini kita dikasih raksa dan biasanya soal pada umumnya juga menggunakan raksa. Oke, jadi kasus di sini perbedaannya cuma di letak manometer sini saja. Jadi sama kayak tadi dinamakan venturimeter karena dia ada pipa yang luas penampang bagian dalamnya lebih kecil dibandingkan dengan luas penampang di bagian kiri kanannya atau di bagian luarnya. Oke, yang mana di sini tabung ini juga sama kayak tadi pada tanpa manometer. Jadi di satu dipasang di luas penampang lebih kecil, lagi satu dipasang di luas penampang lebih besar. Hanya saja di sini ditambahkan dengan manometer atau pipa U. Yang mana di dalam pipa U di sini terdapat zat cair atau raksa yang digunakan. Nah, terus di sini juga kita bisa melihat kecepatan dan lain sebagainya. Bisa dilihat dari perbedaan ketinggian air raksa yang terdapat di dalam manometer ini. Terus kalau untuk perhitungannya bisa dicek di persamaan berikut. Jadi juga ada dua kecepatan, berapa kecepatan di aliran yang lebih besar dan berapa kecepatan di aliran yang lebih kecil yang V2. Jadi kalau di sini
Jadi kecepatan di aliran lebih besar, V1 sama dengan A2 akar 2 kali rho aksen. Rho aksen merupakan massa jenis dari raksanya atau massa jenis zat yang terdapat pada manometer. Kalau rho saja berarti massa jenis yang terdapat di terdapat di aliran yang fluida di atas di penturimeter ini. Oke, terus berikutnya masukkanlah GH. H ini merupakan selisih ketinggian raksa pada manometer. A1 berarti luas penampang lebih besar dan A2 itu luas penampang yang lebih kecil. Jadi tinggal dimasukkan ke rumus. Kalau misalnya diminta berapa kecepatan di aliran yang lebih kecil, nah berarti gunakan yang ini. Perbedaannya kalau di sini yang diminta adalah V1, sininya A-nya A2. Terus sininya A1 dulu baru A2. Nah, kalau di sini sama. Cuma perbedaannya kalau sini diminta V2, sininya adalah A-nya digunakan A1. Yang lainnya tidak ada perbedaan. Jadi tidak terlalu banyak kalian menghafal rumus. Nah, terus bagaimana pengaplikasian ke dalam soal? Mari kita cek ke dalam video berikut ini. Mari kita cek ke soal pertama. Pada gambar di bawah ini air mengalir melalui pipa penturimeter. Nah, sini sudah jelas ada pertama diketahui ada perbedaan ketinggian, berarti ada H 45 cm. Tadi satuannya meter, sana makanya itu terubah jadi H itu sama dengan 45 cm rubah ke meter menjadi 0,45 meter. Jika luas penampang A1 A2 masing-masing, sini ada A1 nilainya adalah 5 dikali 10 pangkat. Kita rubah ya dari cm kuadrat jadi meter kuadrat min 4 meter kuadrat langsung aja. Kemudian A2-nya 4 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat, rubah juga. Maka kecepatan air masuk pipa penturimeter V1-nya diminta berapa? Jadi V1 berarti di luas penampang yang lebih besar diminta. Oke, kita gunakan luas penampang lebih besar. Tadi rumusnya di sini tanpa manometernya tidak ada pip tabung U-nya. Jadi V1 sama dengan akar 2GH dibagi dengan A1 dibagi dengan bagi dengan A2 dikuadratkan dikurang dengan 1. Oke, kita masukkan sini akar sampai sini akarnya sampai bawah. Oke, akar 2 kali G-nya 10 kali H-nya 0,45 per A1 A2-nya A1 kita adalah 5 kali 10 pangkat min 4 per 4 kali 10 pangkat min 4 dikuadratkan dikurang 1. Ini hasilnya sama dengan akar. Ini kita coret habis. Berarti 2 dikali ini 0,45 dikali 10 4,5. 4,5 dikali 2 hasilnya adalah 9. Di 9 dibagi ini 5 per 4 kuadrat, 5 kuadrat 25, 4 kuadrat 16 dikurang dengan 1. Jadi sama aja hasilnya dengan akar 9 per, ini 25 kurang, di sini di 25 per 16 kurang 1, berarti 1 ini bisa dipecah biar sama penyebut jadi 16, maka ini bisa kita pecah, biar sama penyebut, berarti jadinya 16 per 16. Jadi 25 kurang 16, 9 dibagi dengan 16, jadi kali balik posisinya. Jadi ini karena dia mau kita nyari ini kali balik ke atas, jadi biar nggak numpuk baginya sini. Hasilnya akar 9 kali 16 per 9. 9 dicoret, jadi sisanya akar 16. Akar 16 adalah 4. Satuan kecepatan adalah meter per sekon. Dengan demikian, maka jawaban yang paling tepat itu adalah opsi nomor B. Oke, cek lagi ke soal berikutnya. Untuk mengukur kelajuan aliran minyak yang mengalir dengan massa jenis minyak yang memiliki massa jenis 800, ini ada rho minyak, berarti rho biasa. Rho minyak itu nilainya adalah 800. Sudah dalam satuan SI kilogram per meter kubik. Kemudian digunakan penturimeter yang dihubungkan dengan manometer. Sini ada manometer. Terus luas penampang sudah ada. Nah, oh ya, dalam perhitungan luas penampang kalau dia sudah sama-sama satuannya sudah sama-sama satuannya luas penampang besar, luas penampang kecil, ini boleh tidak dirubah. Jadi bisa gampang ya, boleh tidak dirubah. Kalau dirubah pun hasilnya bakal tetap sama karena bakal dicoret-coret nanti. Jadi kalau sudah sama luas penampang yang satuan sini boleh tidak dirubah. Jadi biar lebih gampang kita nggak usah rubah, maka kita lanjut ya di sini. A1A yang lebih besar itu adalah 5 cm kuadrat. Kemudian A2-nya adalah 3 cm kuadrat. Kayak yang penting satuannya sudah sama. Terus kemudian H-nya selisih ketinggiannya kata 20 cm. Nah, ini baru kita wajib rubah 20 cm menjadi 0,2 meter. Terus luas penampang pipa besar udah, jika digunakan
Hg itu merupakan raksa yang memiliki katanya massa jenis seperti rho raksa, rho aksen itu adalah 13.600 kg per meter kubik. Maka kelajuan minyak saat memasuki pipa, berarti yang diminta adalah di yang luas lebih besar. Jadi yang luas lebih besar, kita rumusnya itu adalah V1 sama dengan A2 akar 2 dalam kurung rho aksen dikurang dengan rho dikali dengan G dikali H dibagi dengan rho dalam kurung A1 kuadrat dikurang dengan A2 kuadrat. Jadi masukkan A2 kita, berarti luas penampang yang lebih kecil ya, itu sebesar 3. Kita nggak ngerubah kita karena sudah sama jadi nggak kita rubah. Nah, lanjut lagi akar 2 rho aksen kita adalah rho raksa itu sebesar 13.600 dikurang dengan rho minyaknya 800 dikali gravitasi 10 dan H-nya 0,2. Oke, per rho ini adalah 800 rho minyaknya kali A1 kuadrat 5 kuadrat dikurang dengan 3 kuadrat. Berarti A3 akar tetap 2. Ini 13.600 dikurang 800 berarti adalah 12.800. K 12.800 kali 10 kali 0,22 ya per 800 dalam kurung 5 kuadrat 25 dikurang 3 kuadrat 9 sama dengan 3 akar 2 kali 2 adalah 4 dikali 12.800 per ini tetap 800 kali 25 kuadrat kurang 25 kuadrat dikurang 9 itu hasilnya adalah 16. Oke, bisa disederhanakan dulu. Ini 4 dengan 16 coret, ini 1, ini sisanya 4. Kemudian lanjut lagi 3 akar 12. Ini 0 coret 2 ya, biar gampang. 0 coret 2, 0 coret 2. Berarti 128 dibagi dengan 8 kali dengan 4. Nah, yang bisa kita coret lagi 128 dibagi 4 sama-sama dibagi 4 hasilnya adalah ini coret 32, ini 32, yang ini coret hasilnya adalah 1, sama-sama bagi 4. Berarti 3 akar 32 dibagi 8 adalah 4. Jadi 3 akar 4 hasilnya adalah 2. Jadi dengan demikian maka jawaban 3 kali 2 adalah 6. Jadi satuannya sudah dalam satuan meter per sekon, sudah dalam satuan SI. Dengan demikian maka kecepatan minyak pada saat memasuki pipa itu adalah 6 meter per sekon. Jadi opsi nomor C. Oke adik-adik, demikianlah contoh soal dari venturimeter dengan manometer dan tanpa manometer. Kalau ada materi yang belum jelas atau ingin kalian tanyakan, mari diskusikan di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video pembelajaran yang lainnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.